Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara penentuan status mutu air dengan indeks pencemaran. Metode penentuan status mutu air dengan indeks pencemaran ini disampaikan atau ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2023 tentang pedoman penentuan status mutu air. Nah, di dalam Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 115 Tahun 2003 tentang pedoman penentuan status mutu air, terdapat dua metode yang diperkenalkan, yaitu indeks pencemaran atau IP dan storage, ya. Jadi kita akan memperkenalkan satu persatu. Yang kita perkenalkan saat ini adalah indeks pencemaran atau IP. Nah, biasanya ketika kita ingin mengetahui bagaimana kualitas air, ya, bagaimana kualitas suatu perairan, maka kita akan melakukan pengukuran terhadap beberapa parameter kualitas air. Nah, seperti ini adalah contoh pengukuran beberapa parameter kualitas air. Di sini ada hasilnya. Kemudian hasil itu biasanya kita bandingkan dengan baku mutu. Nah, kalau menyangkut peraturan sekarang ini, kita menggunakan peraturan pemerintah Republik Indonesia nomor 22 tahun 2021 tentang penyelenggaraan, perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Jadi ada beberapa lampiran di peraturan pemerintah tersebut. Lampiran 8 tentang baku mutu air laut, kemudian ada juga lampiran 6 baku mutu air nasional, ya. Nah, di sini di contoh ini disampaikan kedua-duanya, yaitu baku mutu kelas 1, ya. Ada baku mutu kelas 2. Jadi biasanya untuk peruntukan ada yang misalnya bahan baku air minum, kemudian untuk kepentingan biota, kalau air laut, ya, untuk kepentingan pariwisata atau untuk kepentingan pelabuhan, itu beda-beda baku mutunya. Jadi intinya saya ingin menunjukkan bahwa di dalam pengukuran kualitas air selalu berdampingan dengan apa yang disebut sebagai baku mutu. Nah, untuk mempermudah pemahaman kita nanti tentang bagaimana cara pengukuran indeks pencemaran, maka di sini diperkenalkan notasi simbol yang digunakan. Di sini ada yang disebut CI. CI ini hasil pengukuran, ya. Kemudian ada LI, baku mutu. Jadi baku mutu itu ini, ya. Jadi CI itu adalah hasil pengukuran. Misalnya kita TSS berapa, baku mutunya berapa, ya. Nah, kemudian ada pembagian hasil pengukuran dengan baku mutu. Jadi hasil pengamatan dibagi baku mutu. Kemudian ada juga nilai teoretik atau nilai maksimum. Nah, untuk pengukuran atau penghitungan mutu air berdasarkan indeks pencemaran ini, maka parameter kualitas air itu bisa kita bagi atas 3 kategori. Kategori yang pertama, parameter yang jika harga parameter rendah, maka kualitas air akan baik.
Nah, saya kira umumnya parameter-parameter yang terkait dengan polutan itu masuk kategori pertama ini, bahwa kalau dia rendah dia baik. Misalnya untuk total suspended solid atau TSS, ini kita punya baku mutu 40, hasilnya 4. Jadi ini lebih kecil lebih bagus. Kalau bisa 0 itu lebih bagus lagi. Atau amoniak ini kita tahu dia racun, baku mutunya ini 0,1. Nah, kita berharap ini lebih rendah lebih bagus. Kalau 0 lebih bagus ya. Ada minyak, lemak, ini baku mutunya 1. Kita berharap ini kalau perlu 0 ya. Nah, termasuk logam-logam berat yang lainnya, ada timbal ya, ada kadmium, yang ada krom, ada mungkin deterjen, tim, segala macam yang kita tahu bahwa keberadaannya itu malah memberi efek negatif. Kita berharap dia jauh lebih kecil atau kalau bisa 0 ya. Nah, itu yang masuk kategori yang pertama. Kategori yang pertama, parameter yang jika harga parameter rendah maka kualitas air akan membaik. Nah, kemudian yang kedua, parameter yang memiliki rentang. Nah, apa maksudnya ini parameter yang memiliki rentang? Nah, contoh pH. Ini ada rentangnya, ada 6 sampai 9. Kenapa? Karena pH itu kalau terlalu asam tidak bagus, terlalu basa juga tidak bagus. Kita tahu rentang pH dari katakanlah 1 sampai 14. Nah, 1 juga tidak disukai oleh katakanlah biota-biota, mati biotanya kalau. Nah, tapi 14 juga tidak disukai. Jadi maka yang memiliki kisaran yang optimum ini masuk di dalam kategori kedua ini, parameter yang memiliki rentang. Nah, artinya terlalu rendah juga tidak bagus, terlalu tinggi juga tidak bagus. Jadi ada rentang yang optimum. Sama dengan temperatur. Jadi ini temperatur ini ada deviasi 3, maksudnya perbedaan dengan suhu udara di atas permukaan air itu deviasi 3. Jadi misalnya suhu udara 30, maka deviasi 3 itu berarti 30 plus minus 3, berarti 27 sampai 33. Jadi 27 sampai 33 masih dianggap kondisi optimum suhu air atau suhu di perairannya. Nah, jadi ini masuk semua kategori kedua, parameter yang memiliki rentang. Kemudian yang ketiga, parameter yang jika harga parameter rendah maka kualitas air akan memburuk. Nah, apa itu? Nah, yang masuk kategori ini adalah misalnya oksigen terlarut ya. Nah, kita tahu bahwa makhluk hidup itu memerlukan oksigen, sehingga oksigen terlarut itu selalu mengacu atau kita mengatakan lebih bagus kalau lebih tinggi ya. Lebih bagus itu kalau lebih tinggi ya. Nah, kalau misalnya baku mutunya ya untuk kehidupan biota misalnya minimal 6, baru ada 5,8, maka ya kita mengatakan 5,8 ini masih belum optimum. Jadi kalau misalnya kita bicara zat-zat polutan, kita suka kalau dia rendah, maka kalau bicara oksigen kita malah stres kalau dia rendah. Nah, ini adalah contoh dari parameter ketiga ini. Jika harga parameter rendah maka kualitas air akan memburuk. Contohnya DO dan kecerahan. Nah, kemudian ini adalah langkah-langkah umum untuk parameter yang masuk kategori pertama, yaitu jika harga parameter rendah
maka kualitas air akan membaik. Jadi yang kita perhatikan adalah menghitung nilai CI bagi LIX. Jadi CI bagi LIX. Jadi contoh ya, contoh misalnya ini ya, katakanlah TSS. CI atau hasil pengukuran 4,6. Kemudian baku mutu 40. Jadi CI itu hasil, LI itu baku mutu. Jadi yang kita hitung untuk kategori parameter pertama adalah kita membagi hasil dengan baku mutu ya. Jadi di sini hasilnya 4,6, baku mutu 40. Maka kita dapatkan 0,115. Nah, kemudian ada 2 poin lagi berikutnya nih. Jika nilai CI per LIX kurang dari 1, maka nilai CI per LIX baru sama dengan nilai CI per LIX hasil. Jadi nanti ini mudah-mudahan kelihatan di layar. Jadi selain hasil pemeriksaan, jadi ini contoh hasil pemeriksaan mulai dari TSS sampai deterjen ya. Misalnya ada 4 stasiun, ada 6 stasiun ini ya. Kemudian ada CI-nya ini, hasil pengukuran. Kemudian LI-nya ini, LIX, yaitu baku mutu. Nah, yang pertama kita lakukan adalah mencari CI per LIX. CI per LIX diperoleh dengan membagi hasil pengukuran dengan baku mutu. Diperolehlah nilai 0,378. Kemudian ini misalnya, ini lagi bagi ini, jadi berturut-turut sampai 6 stasiun ini, semua hasil pengamatan dibagi dengan baku mutu. Nah, selain itu kita juga punya satu kolom CI per LIX baru. Nah, di sini tadi dikatakan jika nilai pembagian pengamatan dengan baku mutu itu lebih kecil dari 1, maka nilai CI LIX barunya sama. Tetap ya, tetap pakai nilai yang dari CI per LIX. Jadi ya. Nah, misalnya ini Anda lihat ya, bahwa semua nilai yang ada di sini itu yang di copy paste ke nilai untuk CI LIX baru. Kenapa? Karena kebetulan nilai-nilainya ini di bawah 1. Jadi Anda bisa memperhatikan satu-satu nanti ini, bahwa semua nilai hasil pembagian dari hasil pengamatan bagi baku mutu itu yang di copy paste ke nilai CI LIX baru. Artinya nilai CI LIX sama dengan nilai CI LIX baru. Kenapa? Karena nilai-nilai ini semuanya kurang dari 1. Nah, tetapi jika nilai CI LIX lebih besar dari 1, maka nilai barunya itu menggunakan rumus 1 tambah PX P kali log CI bagi LIX, di mana P adalah konstanta yang biasanya digunakan 5. Jadi ya, coba kita lihat. Misalnya ini ada hasil penghitungan di mana hasil pengukuran TSS misalnya 8,6, sementara baku mutunya hanya 5. Sehingga ketika CI per LIX nilainya 3,7, kemudian yang 2,7 ini, yang 8,6 lagi misalnya ini dapat 1,72, yang nilainya semua di atas 1 ya. Jadi ini 3,78, di sini 1,72. Sehingga untuk
CI/LIX barunya dia harus dihitung dengan menggunakan rumus, yaitu 1 tambah P kali log CI per LIX. Nah, untuk penghitungan ini saya kira kalau kita menggunakan Excel tidak susah ya. Jadi di sini CI per LIX 3,78, kemudian ini juga CI per LIX 1,72, ya kita ambil yang ini juga. Nah, kemudian ini kita bikin kolom berikutnya lagi, logaritma dari CI per LIX. Nah, logaritma kan kita cari log ya. Ya, ini ada pilihan di Excel nanti itu kita bisa cari log 10 ya, kemudian kita klik ini, keluarlah hasil 0,5775. Nah, kemudian rumusnya kan 5 setelah log setelah CI/LIX dilogaritmakan dikali 5. Jadi kita tulis saja di kolom berikutnya 5, kemudian ditambah 1. Jadi sehingga ditemukan nilai untuk CI/LIX baru dengan formula di Excel itu. Yang pertama adalah kolom atau alamat sel di mana 1 itu berada, kemudian ditambah dengan dalam kurung hasil perkalian 5 kali logaritma dari CI/LIX. Ya, jadi sehingga didapatkanlah 3,887. Ini adalah CI/LIX baru. Nah, demikian pula dengan 1,72 dilogaritmakan dulu, baru ada angka 5 di sini, ada angka 1. Nah, rumusnya kan yang pertama 1 ditambah hasil perkalian 5 kali logaritma dari CI/LIX. Dapatlah nilai CI/LIX baru ya. Nah, kemudian itu tadi untuk data atau parameter yang semakin kecil semakin disukai. Nah, sekarang bagaimana yang memiliki rentang? Nah, jika nilai baku mutu LIX memiliki rentang, maka hitung nilai LIX rata-rata dengan ada rumusnya lagi ini. Untuk memudahkan kita tampilkan langsung ini ke Excel ya. Sudah kelihatan Excelnya? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, ini tadi kita sudah gambarkan bagaimana, jadi ada Excelnya ya. Nah, kemudian kita lanjut bagaimana menangani kalau data itu baku mutunya memiliki rentang. Contoh ya, ini ada suhu, kemudian ada 29, 30,1, 30,1, 29,9, 30,1, misalnya yang begini ya. Nah, kemudian ternyata baku mutunya deviasi 3 dari suhu udara. Nah, kalau misalnya suhu udaranya 30, maka deviasinya itu 30 plus minus 3, berarti 27 sampai 33. Nah, kemudian kita bikinlah Excel seperti ini ya. Nah, tadi kita menggunakan istilah CI ya. Kemudian L, CI ini kan hasil pengukuran ya. Hasil pengukuran ini CI. Kemudian L ini baku mutu ya. Ini baku mutu minimal, ini baku mutu maksimal, kemudian ada L baku mutu rata-rata. Nah, coba kita misalnya dari contoh 27 ke 33 ini. Nah, jadi baku mutu minimalnya 27,
baku mutu maksimalnya 33 ya. Kemudian hasil pengukurannya 29,9 ya. 29,9. Nah, rata-ratanya ini rata-rata L rata-rata 30, kemudian CI 29,9. Nah, di sini ada dua rumus. Saya tulis rumus A, rumus B sebagaimana tadi di PowerPoint-nya ya. Bahwa jika nilai bakunya yang rata-rata ya, jika hasil pengamatan lebih kecil dari nilai rata-rata, maka gunakan rumus yang ini. Nah, ini kita lihat rata-rata kita 30, hasil pengamatan 29,9. Jadi nilai rata-rata lebih kecil dari apa? Nilai pengamatan lebih kecil dari nilai rata-rata. Berarti kita menggunakan rumus A. Nah, ini karena kita bekerja dengan Excel, kita bisa lebih sederhanakan, lebih memudahkan penanganannya. Jadi kita bikin daftar di sini. Ini CI, ini L rata-rata, ini L min ya. Jadi kita ambil, kita lihat di sini rumus membutuhkan L rata-rata, L minimum, dan L rata-rata, dan C ya, hasil pengamatan. Jadi kita kumpulkan di sini, ada CI hasil pengamatan, ada L rata-rata, ada L min ya. Nah, jadi di sini rumusnya CI kurang L rata-rata. Jadi kita bikin di sini C-nya berapa, L rata-rata berapa. Karena dia minta hasil pengamatan kurang L rata-rata, di sini kita bikin satu formula ya, yang mengurangkan antara hasil pengamatan atau C dikurangi baku mutu rata-rata 30. Jadi saya bikin rumusnya di sini karena CI-nya ada di C5, J4 ya. Nah, ini J4 ya. Karena C1-nya ada di J4, kemudian L rata-ratanya ada di J5, maka sesuai rumus C kurang L rata-rata ya, saya bikin ini J4 kurang J5. Ketemulah rumus ini. Ya, jadi yang di atas ini C kurang rata-rata, hasilnya ternyata 0,1. Kemudian di bawah ini ada lagi L minimum kurang L rata-rata. Nah, maka saya bikin lagi di sini di bawahnya ini nilai L min, kemudian nilai L rata-rata. Nilai L min 27, nilai L rata-rata 30. Kemudian di sini lagi ya, saya bikin rumus menurut formula yang diminta ini, bahwa L minimum kurang L rata-rata. L minimum 27, L rata-rata 30. Jadi ya kita sesuaikan saja, L min-nya ada di J6, L rata-ratanya ada di J7, maka J6 kurang J7 itulah rumus yang dari L minimum kurang L rata-rata. Nah, kemudian ini ada pembagian ya, jadi tinggal saya klik saja di sini bahwa ternyata dia maunya membagi ini dengan ini, membagi hasil penghitungan C kurang rata-rata dengan L min kurang rata-rata. Jadi saya bikin rumus formula dengan mengacu ke alamat sel dari hasil penghitungan yang di atas ini dibagi dengan hasil penghitungan yang di bawah ini. Maka ini kali 5 bagi K7. Nah, dapatlah nilai 0,0333. Berarti inilah nilai CILX yang baru untuk 29,9. Maka inilah saya tulis di sini. Nah, supaya memudahkan ya, untuk CI alamat selnya ini saya sudah ubah jadi sama dengan ini ya, sama dengan yang ada di sini.
Nah, kemudian L rata-rata saya alamat selnya saja, ini L rata-rata yang saya ambil di sini. Kemudian L min juga alamat selnya yang ada di sini. Nah, kemudian L rata-rata ya alamat selnya juga yang ada di sini. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk bikin ini. Nah, kemudian apa yang terjadi kalau kita menemukan kasus kedua bahwa CI-nya lebih tinggi dari L rata-rata ya. Coba kita lihat suhu yang kedua ini 30,1. Nah, kita klik ini 30,1. Kita tulis 30,1. Nah, 30,1 minusnya tetap 27, maksnya tetap 33. Berarti rata-ratanya 27 tambah 33 bagi 2 dapat 30. Nah, ini kasusnya ini sesuai dengan rumus B ini, bahwa CI lebih besar daripada L rata-rata. CI-nya 30,1, rata-ratanya 30, berarti lebih 0,1 ya. Nah, saya juga mengikuti rumus bahwa CI kurang L rata-rata. Maka saya bikinlah di sini CI-nya berapa, L rata-rata berapa. Kemudian di bawah ini L maksimum dikurang L rata-rata, jadi L max berapa, L rata-rata berapa. Kemudian nilainya saya langsung menuliskan saja alamat sel dari nilai CI. Ya, misalnya ini A3, ya saya tulis saja A3 di sini. Kita langsung mereverse ke sini, ya. Nah, kemudian L rata-rata, nah, saya tulis saja D3 di sini. Karena L rata-rata ada di alamat sel D3 ya. Nah, untuk L max saya tulis saja C3 di sini. Karena L max ada di alamat sel C3. Nah, kemudian L rata-rata ya ditulis saja langsung di sini D3. Karena alamat sel ada di D3. Nah, kemudian berdasarkan rumus ya, kita di sini C kurang rata-rata. Jadi ini saya klik saja di sini baru bikin rumus. C kurang rata-rata. Jadi J10 kurang J11. Nah, kemudian di sini pernya ini L maksimum kurang L rata-rata. Jadi saya bikin saja rumus L maksimum itu ada di J12, kemudian L rata-rata ada di J13 ya. Jadi saya tulis saja J12 kurang J13, hasilnya nanti muncul di sini. Kemudian di sini sesuai dengan formulasi atau rumus, nilai dari C kurang L rata-rata dibagi dengan hasil dari L maksimum kurang L rata-rata. Jadi bikin klik saja di sini baru bikin lagi formula di sini, berarti K11 dibagi dengan K13 ya, K11 bagi dengan K13, enter. Nah, inilah nilai CILIX baru untuk CI 30,13. Jadi saya tunjukkan di sini dan memasukkan di sini CILIX baru berdasarkan versi rumus A atau versi rumus B, dua-duanya muncul. Maka yang kita ambil, senantiasa kita ambil adalah yang nilainya positif ya. Jadi kita ambil 0,0333. Nah, dengan demikian nanti di sini CILIX barunya dan CILX-nya sama ya. Jadi di sini juga 0,33, CILX barunya juga 0,333. Nah, demikian pula dengan pH atau salinitas. Jadi pH misalnya kita lihat pH LX-nya 6 sampai 9. Jadi kita
minnya 6, maksnya 9. Kemudian hasil pengamatannya 6.75. 6.75. Kemudian kita enter. Nah, dengan sangat mudahnya langsung kelihatan di sini. Berarti kalau begitu CL barunya adalah 0,5. Nah, jadi Anda lihat di sini. Berarti akan kita tulis di sini 0,5. Di sini juga 0,5. Nah, demikian seterusnya. Nah, misalnya kita ambil salinitas. Salinitas ini 22 sampai 32 misalnya. 22 sampai 32. Di sini 22 sampai 32. Kemudian salinitas yang teramati 34. Ya. Otomatis ini karena kita sudah set ini rumusnya di Excel, CI-nya mengacu ke alamat sel di sini, L rata-ratanya mengacu ke sini, L min-nya ke sini, L max-nya di sini. Maka ini akan terisi otomatis, kemudian mengeluarkan CILX baru ya, di mana CILX baru di sini saya tuliskan alamat sel dari ini. Ya. Ya, alamat sel dari ini. Ya, di sini saya ambil alamat sel dari sini. Jadi kebetulan dia ada di L12, di sini saya tulis L12. Ya. Sehingga CL baru untuk salinitas 34 adalah 1,4. Jadi ya tinggal ditulis di sini 1,4, di sini 1,4. Nah, mungkin ada yang bertanya lagi, kalau begitu rumus yang ini dipakai lagi dong? Tidak, karena ini hanya berlaku untuk parameter yang jika nilainya kurang, semakin kurang akan semakin disukai. Sementara ini kita bercerita untuk parameter yang mengalami kisaran ya, kisaran. Jadi bahkan sebenarnya sesungguhnya yang kita hitung di sini adalah CL baru ya, berarti yang kita hitung di penghitungan ini adalah CL baru, sehingga sesungguhnya kita tidak usah tulis di sini 1,4 ya, kita kosongkan saja, di sini saja yang kita tulis 1,4. Di sini kasih kosong saja ya, karena yang kita hitung rumus ini adalah rumus untuk CILI baru. Jadi rumus CILI CILIX lama dikosongkan saja ya, karena kita tidak mungkin menggunakan rumus CI per LIX di sini karena LIX-nya adalah rentang ya, seperti itu. Nah, kita masuk ke kategori ketiga, yaitu parameter yang jika parameter rendah maka kualitas air akan memburuk. Nah, di sini ada istilah atau langkah-langkah awal, tentukan nilai teoretik atau nilai maksimum. Jadi kita harus cari nilai teoretik atau nilai maksimum. Nah, kita dapatkan misalnya suatu literatur bahwa DO maksimal itu adalah 7 ketika temperatur 25 derajat Celcius. Nah, kemudian inilah yang kita jadikan acuan. Nah, untuk penentuan CILX barunya ada rumus CIM kurang CI atau hasil pengukuran dibagi dengan CIM kurang LIJ. Ya. Nah, berdasarkan rumus ini
kita melangkah atau kembali ke Excel. Kita cerita misalnya DO. Hasil pemeriksaan yang pertama 6,7, 6,5, kemudian 6,7, 6,5, 6,9, 6,4. Kemudian baku mutunya 4. Nah, di sini kita tetapkan dulu CIM teoretiknya. Apa tadi itu CIM teoretik? Nilai maksimum dari suatu parameter. Nah, kita katakan bahwa mengacu kepada literatur yang mengatakan bahwa DO maksimal itu 7 pada temperatur 25 derajat Celcius. Jadi kita pakai 7 ini ya. Kita pakai 7 ini. Nah, kemudian disinilah kita mengacu ke rumusnya ini. CI per LIJ baru adalah CM kurang CI bagi CIM kurang LIJ. Jadi sekira posisinya tadi sama ketika kita bicara yang rentang-rentang itu ya. Jadi dengan keterampilan membuat formula di Excel kita bisa selesaikan ini. Jadi ya misalnya ini CIM kita tahu nilainya 7 ya. Kemudian CI, nah berapa tadi CI yang kita dapat itu? CI 6,7 ya. Ya ini 6,7 ini ya. Jadi CI 6,7. CIM 7, kemudian L 4. L ini baku mutu. Ini kan rumusnya CIM kurang CI hasil pengamatan. Jadi di sini klik di sini baru kita bikin formula sesuai ini. CIM. CIM itu apa? 7. 7 itu berada di sel yang keberapa? L7 ya. Bikin saja. Ini L7 dikurangi hasil pengukuran. Hasil pengukuran ada di L8. Jadi L7 kurang L8. L7 kurang L8 hasilnya 0,3. Nah, kemudian kita bereskan lagi yang bawah ini. CIM kurang LIJ. Nah, CIM itu ada 7. 7 itu ada di L9. Jadi ini kita bikin lagi formula. L9 kurang L10. L10 itu apa? L baku mutu. Baku mutunya 4. Jadi L9 kurang L10, di mana L9 itu ditempati oleh data nilai maksimum secara teoritis. Kemudian L itu ada di L10, itu adalah data baku mutu. Nah, setelah ini ya kita dapatkan nilai 3 ini. Kemudian kita bagi. Jadi CIM kurang CI atau 0,3 ini dibagi dengan CIM kurang LIJ atau 3 ini. Jadi 0,3 bagi 3. Nah, kita taruh lagi di sini, kemudian kita bikin formula, berarti 0,3 bagi 3 dapat nilai 0,1. Jadi ini adalah nilai 0,1. Inilah nilai untuk CI LXI baru. Tulislah di sini 0,1. Nah, bagaimana dengan nilai yang lainnya? Nah, misalnya ini 6,5. Nah, tulis saja di sini 6,5. Nah, 6,5. Nah, dapat lagi data 0,167. Berarti di sini mungkin CIM-nya 7, CI-nya 6,5, CIM-nya 7, L-nya 4. Berarti ini 0,167, datanya di sini 0,167 ya. Nah, bagaimana dengan data 6,9 ya? Nah, ini kan berikutnya sesudah
6,5 kembali lagi 6,7 kembali lagi 6,5. Berarti ini berulang 0,1 baru 0,167 ya, seperti itu. Nah, sekarang bagaimana kalau nilainya 6,9 ya? Tulis saja di sini 6,9. 6,9 ketemu 0,033. 0,033. Bagaimana kalau 6,4? Ya, tulis lagi di sini 6,4. Nah, hasilnya 0,2. Di sini 0,2. Nah, bagaimana kalau datanya kecerahan? Bagaimana menetapkan nilai maksimum dari kecerahan? Nah, kecerahan tertinggi itu kan 100%. Kalau 100% artinya kalau kedalaman kolam 5 meter, maka kecerahan maksimal itu 5 meter juga. Kalau kedalaman kolam misalnya 8 meter, maka kecerahan teoritis 100% itu ya 8 meter juga ya. Artinya pandangan atau mata bisa memandang sampai ke dasarnya ya. Nah, misalnya ini ya, CILIX, CIM misalnya 11 ya, itu teoritis. Meskipun misalnya pasti tidak akan 11 karena mungkin ada 2 meter terakhir sudah penuh sudah tidak tembus cahaya misalnya. Tapi kalau diminta nilai teoritik atau nilai maksimum, maka kita harus mengacu ke nilai kedalaman maksimal ya. Jadi CI-nya 4,2, LIX-nya 3, kemudian CIM-nya 11, CILX barunya berapa? Nah, tinggal menghitung lagi dari sini. Misalnya CIM-nya nilai maksimumnya 11, kemudian CI-nya 4,2, CIM maksimalnya 11, kemudian L ini baku mutu 3. Nah, seperti tadi rumusnya ya, kita tinggal sesuaikan dengan rumus ini ya, bahwa kita kurangkan 11 kurang 42, di sini kita kurangkan 11 kurang 3, kemudian di sini hasilnya ya. Begitu seterusnya. Kita kembali dulu ke PowerPoint-nya lagi. Nah, jadi kemudian kita lanjutkan dengan membuat daftar ya, katakanlah seperti ini. Jadi ada hasil pemeriksaan, kemudian ada baku mutu, kemudian ada CILIX, ada CILX baru, kemudian kita sudah hitung tadi berdasarkan kategori. Kalau dia misalnya kategori yang masuk kisaran, ya kita hitung berdasarkan nilai kisaran. Kalau dia masuk lebih kecil lebih bagus, ya kita hitung berdasarkan rumus lebih kecil lebih bagus. Kalau masuk kategori lebih besar lebih bagus, misalnya oksigen terlarut, ya kita hitung CILIX dengan CILX barunya berdasarkan hitungan-hitungan formula dari lebih besar lebih bagus. Nah, kalau misalnya nilai CILIX-nya lebih dari 1, ya kita pakai rumus bagaimana mengatasi atau menghitung data CILIX baru untuk data yang di atas 1. Nah, setelah itu semua kita selesaikan, selanjutnya kita membuat suatu penghitungan di bawah, yaitu maksimal berapa data CILIX baru yang maksimum, kemudian berapa rata-ratanya, kemudian dari situ kita menghitung PIJ ya, indeks polusinya. Nah, yang rumusnya CI pel LIJ kuadrat M. Jadi ini M ini nilai maksimal ya. Jadi nilai maksimal dikuadratkan, kemudian ditambah dengan nilai rata-rata yang dikuadratkan dibagi 2.
Nah, sesudah dibagi 2 kemudian diakar ya. Nah, jadi kalau di Excel maksimalnya ya kita gunakan rumus maksim sama dengan max dari data yang ada di alamat sel paling atas sehingga data yang ada di alamat sel paling bawah. Jadi di sini misalnya G5 sampai G25. Itu berapa maksnya? Kemudian untuk rata-rata ya kita menghitung di Excel dengan average. Jadi average dari alamat sel yang paling atas hingga alamat sel yang paling bawah. Jadi sini di G5 sampai G25 misalnya. Nah, setelah itu jadi kita sudah punya data maksimal, kita sudah punya data rata-rata, kemudian kita menghitung data PIJ. Nah, PIJ ini rumusnya maksimal data maksimal dikuadratkan, kemudian ditambah dengan data rata-rata dikuadratkan, habis itu dibagi 2, kemudian diakar. Jadi rumus atau formula di Excelnya ini ada beberapa kurung ini dengan menghitung G26 itu alamat selnya maksimum, kemudian G27 itu alamat selnya average. Nah, kemudian ini perintah pekuadratan, kemudian pengaturan kurung dibagi 2. Setelah dibagi 2 hasilnya kemudian dipangkat 1/2 atau akar. Nah, ketika kemudian kita dapatkan nilai itulah yang dibandingkan dengan kisaran ini. Jadi kalau nilainya antara 0 dan 1 memenuhi baku mutu. Jika nilainya di atas 1 tapi di bawah 5 atau sama dengan 5, cemar ringan. Kalau di atas 5 di bawah 10 cemar sedang, di atas 10 cemar berat. Nah, begitu. Jadi mari kita kembali lagi ke Excel. Jadi misalnya di sini sudah muncul data, jadi hasil pemeriksaan kondisi pasang surut misalnya. Kemudian di sini ada CI per LX-nya, kemudian ada CI LX barunya ya, dan semua kita sudah hitung berdasarkan kriteria tadi. Parameter yang semakin kecil semakin disukai, parameter seperti pH, salinitas, DO yang ada kisarannya, kemudian pH dan salinitas yang ada kisarannya, kemudian DO yang semakin tinggi semakin kita sukai. Kita sudah masukkan semua itu ke nilai CILX baru sesuai dengan petunjuk masing-masing. Nah, kemudian data dari CILX barunya itu mulai dari stasiun 1, 2, 3, 4, 5, 6, misalnya ada 6 stasiun, kita cari maksimalnya. Nilai maksimalnya ini dengan rumus max dari sel yang paling atas. Sel yang paling atas yang mana? Yaitu dari sini ya, S6 ya. Ya, S6 sampai S33. Ya. Ketemu nilai maksimal. Kemudian nilai rata-rata average dari S6 sampai S33. Nah, kemudian PIJ, ya inilah rumus yang tadi digambarkan di PowerPoint itu ya. Ada 3 dulu kurung bukanya, lalu ya pokoknya disesuaikan dengan formula yang ada, yaitu yang ini ya, PI CILX kuadrat. Jadi maksimum, nilai maksimum, nilai CILIJ baru yang maksimum ditambah dengan nilai
rata-rata dari CILIJ, dikuadratkan juga, kemudian dibagi 2, habis itu diakarkan. Jadi rumusnya, nah dari situ keluarlah nilai-nilai 0,89, 1,4, 1,39, 1,4, 1,34, 1,3998. Nilai inilah yang kemudian kita bandingkan dengan evaluasi nilai yang ini. Nah, jadi kita ambil tadi itu nilai mulai dari 0,89, 1,4, 1,3 sekian, 1,4, 1,3. Kemudian kita bandingkan dengan ini. Ya, antara 0 sampai kurang dari 1 memenuhi baku mutu. Berarti yang memenuhi baku mutu tadi ini stasiun yang pertama karena 0,89. Kemudian stasiun 2, 3, 4, 5, 6 itu berada dalam kondisi cemar ringan. Jadi ini memenuhi baku mutu 1, ya, yang lainnya ini cemar ringan. Jadi kalau misalnya nilainya lebih besar dari 5 atau kurang dari 10, cemar sedang. Kalau di atas 10, dia jadi cemar berat. Jadi saya kira ini adalah step-step untuk penghitungan indeks pencemaran. Semoga bisa dipahami.